Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa la rasula ba'dah. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Qala Allahu ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba 'alaikumus shiyam kama kutiba 'alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Al-ayah. Sadaqallahul azim wa sadaqa rasuluhun nabiyul karim wa nahnu ala dhalika minasy syahidin wa syakirin walhamdulillahi rabbil alamin. Khadratil mukarramin wal muhtaramin, Rabbis shrah lana sudurana wa yassir lana umurana. Alhamdulillah, di malam kedua tarawih ini atau di malam 2 Ramadan, Allah Subhanahu wa ta'ala memberikan kita karunia, nikmat dan juga inayah, hidayah, sehingga pada malam yang penuh barokah ini Allah berikan kita kesempatan, yaitu menjalankan ibadah puasa pada hari ini secara tuntas, yang dibuka dengan makan sahur, kemudian ditutup dengan iftar atau buka puasa, dilanjut dengan ibadah maghrib berjamaah, lalu kemudian dilanjut kembali dengan sholat Aisyah berjamaah, ditambahkan dengan majelis ilmu yang luar biasa. Sebelumnya perlu diketahui teman-teman bahwasanya keutamaan majelis ilmu adalah suatu hal yang luar biasa. Julusukum sa'atan fi majlisil ilmi khairun min alfi rak'atin. Duduk kita di majelis ilmu 1 jam saja. Anggap misalnya kita memulai rutinitas maghrib tarawih itu dari jam 8 ya, dari isya misalnya. Ditutup dengan majelis, dilanjutkan dengan majelis ilmu, kemudian ditutup dengan tadarus berjamaah. Itu majelis ilmu saya rasa sudah lebih dari 1 jam. Sementara disampaikan tadi, saya sampaikan di awal tadi, julusukum sa'atan, artinya duduk kita. Sebetulnya antum ya, julusukum, tapi nahnu ya. Julusuna sa'atan, duduk kita 1 jam saja di majelis ilmu. Julusukum sa'atan fi majlisil ilmi, di majelis ilmu, khairun min alfi rak'atin, lebih baik daripada 1000 rakaat. Mas Irwan, kalau sehari sholat berapa rakaat? Subuh kali zuhur 4 berapa? Langsung dikasih Mas Habib itu 17. Padahal Mas Irwan ngitung ini ya, tapi 17 ya. Dengan sholat sunnah saja misalnya ditambah duha 2 gitu kan, sama qobliyah itu saya rasa tidak sampai 100 rakaat. Tetapi hadir kita ruhan wa jisman bi khulusi sudurina, dengan keikhlasan hati kita di dalam majelis ilmu, sa'atan saja, 1 jam saja, khairun min alfi rak'atin, lebih baik daripada 1000 rakaat. Maka tidak bisa dan tidak bisa dianggap remeh majelis ilmu. Mungkin terkadang di lain sisi kita, lah ngapain hadir ke majelis ilmu? Bukan masalah kita sudah tahu atau tidak. Hormatan li majlisil ilmi saja itu fadilahnya luar biasa. Bahkan
salah satu keberkahan itu kan juga ada istilah, yaitu kalau Imam Syafi'i itu kan salah satu cara mendapatkan ilmu itu kan saun tafsili habibayan itu ada 6 ya, ada dzakaun wa khirsun, salah satu ada sohbatul ustadi dan lain sebagainya. Maka majelis ilmu itu yaitu luar biasa pahalanya, keutamaannya seperti itu. Tadi yang pertama apa? Khairun min alfi rokaatin, lebih baik daripada 1000 rakaat. Itu 1 jam. Kalau sehari di masjid terus dari pagi ya mungkin saya, Mas Dayat dan Mas Irwan dan kawan-kawan misalnya, berapa jam itu? Tadi sore kita ngaji, Mas Septian juga ngaji, terus maghrib, isya, terus ada majelis lagi. Kalau subuh saya majelis lagi, nanti mau pada beraktivitas ya. Itu berapa jam dikalikan 1000 rakaat, tapi tidak lantas langsung mendapatkan 1000 rakaat. Itu tergantung bagaimana ikhlasnya hati kita hadir di majelis tersebut. Nah, bi khulusi sudurina, itu yang pertama. Kemudian khairun min alfi iyadati maridin, dan juga majelis ilmu 1 jam saja duduk kita. Ustaz, kalau saya berdiri gimana? Ya bukannya nggak apa-apa juga, mau berdiri mau duduk, yang penting hadirnya di majelis ilmu seperti itu. Ya kalau sampean hadir ke pengajian kemudian nggak dapat kursi berdiri, kan ana la ajlis, saya nggak berduduk, ya tetap dapat fadilah majelis ilmu. Yang penting keikhlasannya seperti itu. Khairun min alfi ayadati maridin, lebih baik daripada mengunjungi 1000 orang sakit. Mas Nungki misalnya nengokin orang sakit, 10.000 malaikat mendoakan. Kan begitu fadilahnya, betul. Banyak asatid menyampaikan, para guru-guru kita menyampaikan, sampean itu hakul muslim alal muslim sita. Salah satu hak muslim itu terhadap muslim itu ada haknya. Salah satunya itu ketika sakit fazur, agar kita menjenguk seperti itu. Maka kita di sini di Tanah Rantau kalau ada yang sakit, kalau pengen, wah kayaknya saya gerah nih, pahalanya kurang ya gitu ya, weekend jenguklah orang sakit. Itu salah satu hak muslim. Maka kembali yang tadi, nah majelis ilmu tadi selain khairun min alfi rakaatin, lebih baik daripada 1000 rakaat, dan juga lebih baik daripada ayadati atau mengunjungi 1000 orang sakit. Bayangin sekali mengunjungi 10.000 malaikat mendoakan. 1000 kali 10.000 berapa? Mas Septian, berapa itu? 10 juta. Nah itu 10 juta malaikat mendoakan, coba bayangkan. Kalau sholat subuh 2 rakaat kan innal qur'anal fajri kana masyhuda. Mengapa kalau orang sedekah itu fi waqti subhi, sedekah subuh sering dengar ya. Salah satunya itu innal qur'ana fajri kana masyhuda, karena bacaan sholat atau waktu subuh itu masyhud. Syahada yusyahidu artinya dilihat, dikatekno, malaikat itu turun semua itu subuh. Itu salah satu fadilahnya sedekah subuh. Oh gitu, lah itulah subuh. Kalau punya hajat misalnya sedekah 1.000 rupiah, 1.000 rupiah istiqomah setiap subuh, itu juga keramat itu keramat sekali. Insya Allah waktu yang mustajab, dan itu merupakan emang betul-betul karena malaikat turun waktu subuh itu. Maka yang punya hajat misalnya pengen ya hajat yang baik gitu ya, pengen membahagiakan orang tua gitu, dimudahkan, terus teman-teman yang baik, lingkungan yang baik, rezeki yang berkah, itu ya salah satu bisa kita dengan sedekah subuh. Bukan masalah nominal, tetapi waktu yang mustajab dan keikhlasan kita. Tidak ada Allah Subhanahu wa taala itu menentukan sedekah itu harus segini, tidak. Itu kan zakat. Kalau zakat sudah ada ketentuan gitu. Tapi kalau sedekah itu tidak. Maka tadi ya, khairun min alfi ayyadati maridin, 1000 orang sakit. Mumpung awal-awal Ramadan. Mungkin di live ini ya ada yang mendengar, wah tambah semangat nanti. Wah siapa tahu ada yang udah senggang-senggang, tambah bisa rame untuk khususnya pada bulan suci Ramadan ini. Khadadul mukarramin wal muhtaramin, itu mukadimahnya tadi ya, supaya kita tuh semangat gitu ya untuk hadir di majelis ilmu, walaupun ya majelis
ilmu di manapun itu tidak harus beda-bedakan, karena Sayyidina Ali pun tidak pernah beda-bedakan majelis ilmu atau tidak pernah beda-bedakan orang yang memberikan ilmu. Ana abdun, kata Sayyidina Ali, saya itu kasarnya hamba tapi murid ya, jadi didefinisikan itu murid. Saya itu murid man 'allamani harfan, yang ngasih tahu saya huruf saja, maka siapapun itu bisa jadi guru. Misalnya Mas Mualim ngajarin apa gitu ya, misalnya ngajarin jahit misalnya sejam, itu juga majelis ilmu, jahit ya, betul. Ilmu itu tidak melulu ilmu agama, ilmu apapun itu. Maka di awal kemarin malam pertama Ramadan saya sampaikan, jadi substansi dari takwa itu jangan dimaknai vertikal saja, tapi horizontal juga. Karena kalau urusan sama Gusti Allah atau Allah Subhanahu wa taala itu kita memohon ampun selesai. Tapi kalau sama sesama itu, wah itu yang repot. Maka perlu kita ingat bahwasanya muamalah itu bukan hanya ma'allah saja, tapi juga ma'an. Nah, misalnya kuota misalnya atau minjem barang-barang orang itu harus izin. Kalau dianya nggak ridho, repot itu nanti. Kita mau masuk surga kakinya ditarik itu nggak jadi karena ada sesuatu yang belum ridho. Misalnya sampo tinggal dikit misalnya gitu ya, terus kita habiskan, terus dia ndersul bahasa Indonesia itu menggerutu gitu ya, menggerutu. Nah, kemudian wah sampoku habis, ini siapa yang pakai ini? Nah, itu salah satunya itu muamalah ma'an sepele. Wah cuma sampo, tidak bisa disepelekan itu. Nanti kalau ditagih di yaumul akhir, ya itu baru repot itu. Oke, kaitannya dengan bulan Ramadan. Nah, mumpung masih awal-awal dalam hadis yang melalui diriwayatkan ya, dan sanadnya itu melalui Salman Al-Farisi. Siapa itu Salman Al-Farisi? Yang menginisiasi bikin parit itu. Nah, dulu itu perang Khandaq ya, yang orang kafir itu pada jatuh itu situ. Nah, dari Salman Al-Farisi itu menyampaikan Rasulullah tuh pernah ngendiko, salah satunya ini masyhur, mungkin sering didengar, cuma biar kita ingat lagi, bahwasanya syahrul Ramadan yanqasimu ila 30 yauman, betul, terbagi menjadi 30 hari. Salasuna yauman summa yudrabu bi thalatha, dibagi 3 lagi menjadi asyratul awal 10 pertama, wa asyratul tsani 10 kedua, kemudian asyratul tsalis atau asyratul akhir 10 ketiga. Maka kemudian ada istilah adalah awal Ramadan rahmah, betul, wa awsatuhu maghfirah wa akhiruhu idkun minan nar. Awal Ramadan itu rahmat. Nah, dalam beberapa tafsir dan penjelasan ulama, walaupun hadis ini juga banyak yang mempertentangkan, jadi ada yang mengatakan itu sanadnya ada 2 perawi yang dhaif gitu ya. Tetapi kalau dalam ulama menyampaikan kalau untuk dhaif itu bisa diambil untuk 2 hal. Pertama, memang untuk fadhailul amal dan tidak kontradiksi dengan 2 hal. Pertama, tidak ada hubungan dengan hukum ya, halal awil haram, dan tidak ada hubungan dengan akidah. Kalau cuma Ramadan itu penuh keberkahan, dan hadis itu ada yang hasan, jadi kan ada tobakohnya tingkatan ya, mutawatir, hasan, kemudian dhaif. Yang penting jangan mungkar saja gitu. Nah, dhaif ya. Tetapi ini untuk fadhailul amal tadi. Awal Ramadan rahmah. 10 Ramadan pertama itu dikatakan adalah rahmat. Mengapa demikian? Karena kita lihat ya, kalau awal-awal Ramadan itu banyak keberkahan atau banyak rahmat di sekitar kita, khususnya di negeri kita Indonesia, dan juga di Haramain, di Mekah ataupun di Madinah, di Nabawi ataupun di Madinatul Munawwarah atau Makkahul Mukarramah, di Haram ya, Masjidil Haram, itu orang berlomba-lomba menyebarkan rahmat. Apa itu? Takjil, betul. Kemudian orang berlomba-lomba di menyebarkan kolak, ada yang apa. Karena kan hadisnya kalau kita ngasih madayat masakin gulai tadi kan, itu harusnya iri kita. Dan juga mas-mas yang lain gorengin apa ya. Ya karena kan
memberikan makanan orang yang puasa dapat pahala sebagaimana orang yang berpuasa. Nah, itulah luar biasa. Maka kalau ada jatah masak gitu ya, itu perlu direbutan, harus polling itu harusnya. Kayak apa itu? Lelang gitu ya. Nah, harusnya berlomba-lomba karena orang yang masak itu kalau dimakan 10 orang, dia tidak dan puasa itu kan Allah menyampaikan kullu amal lahu kan. Kullu amal ibnu adam lahu illa siyam, kecuali itu puasa. Kalau puasa Allah langsung yang mau ngasih katanya. Bayangkan, langsung Gusti Allah yang mau ngasih pahala. Nah, orang yang memberikan makan tadi, memasakkan atau memberikan tenaga kayak maksudnya tadi apa, memasakin risol dan lain sebagainya, semuanya lah kita sini ada yang bikin minuman es ya, es buah, itu tidak mungkin ya Allah tidak akan memberikan ganjaran, dan Allah sudah memberikan clue-nya itu salah satunya orang yang puasa ngasih makan yang puasa, jadi mendapatkan pahala yang puasa tersebut. Kalau yang makan 100 orang gimana? Ada misalnya orang punya catering masak banyak gitu kan, dimakan 100 orang dan dia puasa juga, berapa pahala yang dia dapatkan. Maka malam pertama kemarin saya sampaikan keunggulan atau keutamaan umatnya baginda Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli wa sallim. Jadi beliau itu kan umur kita pendek dia dibanding umat-umat terdahulu. Nah, dulu ada yang bertanya, lalu bagaimana ya Rasul kita biar bisa imbang dengan umat-umat terdahulu? Khudur bi khuduri Ramadan. Maka diturunkan juga surat Al-Qadar. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Inna anzalnahu fi lail wa ma adraka ma lailatul qadr. Lailatul qadr khairun min alfi syahrin. 1000 bulan itu berapa tahun? Setahun itu kan 12 bulan. Nah, 1000 bulan itu hampir 10 tahun ya. Lebih ya 10 tahun berapa tahun itu? 100 tahun gitu ya. Berarti kan umurnya ada lebih kalau dapat Lailatul Qadar khairun min alfi syahr gitu. Itulah itu ya salah satunya awal Ramadan rahmah. Maka kita lihat di awal Ramadan banyak rahmat di mana orang berbondong-bondong takjil dan lain sebagainya. Kemudian fi ashri tsani 10 kedua yaitu maghfirah, ampunan. Yang pengen ngejar amnesti dosa gitu ya, yang dulunya pernah khilaf. Al-insan makanul khata' wa nisyan. Ya, dalam Quran sendiri tulis innal insana khuliqa haluan, manusia itu diciptakan berkeluh kesah kata Rasulullah, ilal musallin, kecuali orang yang sholat dan lain sebagainya. Maka yang 10 hari kedua itu isinya yaitu tadi maghfirah. Maghfirah itu apa? Nah, makanya astaghfirullahaladzim, saya mohon ampun kepada Allah gitu kan, seperti itu yang maha agung. Maka dari itu kita itu di 10 kedua ada istilah yaitu maghfirah. Maka nantilah di weekend kita ngaji Durratun Nasihin, kalau enggak Maqasidus Shaum, nanti ada salah satu bahasan itu supaya mustamiknya lebih banyak nanti ya. Itu kalau kita ngelewati Ramadan kok enggak dapat ampunan, kata Kanjeng Nabi nih, kata Rasulullah, rugi katanya. Nah, apalagi Ramadan malah nambah maksiat, itu bukan rugi lagi ya, repot itu jadinya itu. Malaikat atid itu bingung sepertinya seperti itu misalnya. Nah, itulah kurang lebih seperti itu. Nah, kemudian fi ashri tsalits, di 10 yang ketiga itu adalah aidkun minan nar. Setelah kita meminta ampun maghfirah, apa yang terakhir? ACC ya kan, dari Allah Subhanahu wa taala, penghapusan api neraka. Kemudian di akhir itu ada istilah zakatul fitr. Bukan zakat fitrah sebetulnya. Kalau dalilnya itu zakatul fitr, tapi di Indonesia jadi zakatul fitrah. Kalau secara fikih itu zakatul fitr, maka kembali suci. Betul kan urutannya? Kebaikan, rahmat, fi ashri tsani, kemudian ada tadi maghfirah, mohon ampun, kemudian di terakhir ada Lailatul Qadar dan lain sebagainya, ada yaitu penghapusan api neraka. Kemudian di akhir ada yaitu kita seakan-akan bayi yang baru lahir. Laisal
fit, yaitu bukanlah suci itu laisal aid ya, atau laisal fit juga ada. Laisal aid man labisal jadid, pernah dengar ya? Bukan id itu yang bajunya baru, tapi id itu ya yang betul-betul sukses dan berhasil puasa 30 hari plus qiyamul lailnya itu. Kalau misalnya nggak sempat gimana, ke masjid ya sendiri minimal singkat-singkatnya 4-4-1 misalnya sendiri, nggak bisa tarawih di masjid ya nggak apa-apa, karena kemarin saya sampaikan bukan hanya man soma tapi juga man koma, yang puasa dan juga yang mendirikan sholat tarawih. Man koma wa man soma Ramadan, yang saum puasa dan yang mendirikan tarawih pada bulan Ramadan imanan wahtisaban, dengan penuh keimanan. Kalau Ramadan mencak-mencak ya imanannya itu dipertanyakan, apalagi keluar kata-kata mutiara misalnya ya, itu pertanyakan imanan, karena harus imanan. Mas Engki, imanan ya, di garis bawah loh, imanan. Nah kalau pengen betul-betul amnesti dosa tadi ya harus imanan. Kemudian wahtisaban, penuh pengharapan, artinya penuh kesungguhan. Kalau tarawihnya ngelamun ya sebisa mungkin jangan ngelamun gitu ya. Nah, dibaca ya, pas imamnya baca Fatihah kita dengarkan, imamnya baca surat kita Fatihah, sambil kalau kekejar kan yang utamanya yang Fatihahnya, seperti itu gitu ya. Insya Allah saya kan nggak itu masih bisa didengarkan soalnya ya. Kayak yang di mem itu kan FYP kan ada imam tarawih yang cepat, insya Allah di Darussalam Baran bisa diikuti nggih Mas Habib ya, masih aman ya, seperti itu, sehingga kita dapat soma dan juga koma, imanan dan juga ihtisaban, kemudian mendapat ghufira lahu, diampuni baginya ma taqaddama, apa-apa yang telah lalu, min dan bihi, dari dosanya. Nah kemudian ketika kita galau kemarin saya pengen tobat sebetulnya, ya ini kesempatannya bulan ini. Nah karena memang betul-betul ini amnesti. Kalau dulu Sri Mulyani buka taks amnesti, Gusti Allah itu pada tiap tahun tuh buka danbun amnesti. Danbun itu artinya dosa, jamaknya dzunub ya, itu danbun amnesti ya gitu ya, seperti itu. Maka semoga kita bisa memaksimalkan 30 hari bulan suci Ramadan. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in, wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.